Pemirsa, waspadai potensi megatrust di Jawa, itulah topik Morning Talks kita pada pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Guru Besar Bidang Seismologi, ada Pak Sri Widiantoro. Selamat pagi, Prof. Widi. Selamat pagi, Mbak. Baik, dan ada juga kita telah tersambung dengan Pak Wijo Kongko, Prekayasa di BPPT. Selamat pagi, Pak Wijo. Selamat pagi, Mbak. Baik, saya mau ke Prof. Widiantoro dulu. Prof. Widi, sebenarnya apakah betul sudah ada terkait dengan indikasi potensi megatrust ini? Terima kasih, Mbak. Berita satu. Pertama, perkenankan saya memohon maaf kepada para pemirsa karena sedang masa pandemi, ada resesi, kita malah bicara tentang tsunami. Maksudnya untuk lebih ke siapsiagaan, karena betul, Mbak, bahwa potensi itu ada. Tahun kemarin misalnya itu ada rekan kita dari LIPI bersama tim peneliti dari luar negeri menemukan data paleo tsunami di selatan Jawa yang mengindikasikan bahwa gempa besar di selatan Jawa itu terjadi kira-kira 500 tahun sekali dan bisa menimbulkan tsunami yang besar. Sedangkan dari seismologi bidang saya mempunyai curiosity, rasa ingin tahu mengapa ada seismic gap atau zona yang relatif sepi gempa di antara palung Jawa di selatan Pulau Jawa dengan Pulau Jawa kita sendiri. Baik. Nah, itu kami teliti dengan beberapa rekan dari ITB maupun luar ITB, BNPB, BMKG, BIG, dan bahkan dari luar negeri. Baik, sebenarnya apa nanti dampak dari megatrust ini? Seberapa dahsyat dia? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Sekali lagi hasil kami, hasil riset itu bukan suatu prediksi. Ini yang sering ditanyakan banyak orang. Gempa belum bisa atau tidak bisa diprediksi, namun potensinya bisa kita kenali, sehingga kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan kita bisa membuat persiapan yang lebih baik jika memang gempa megatrust itu terjadi. Misalnya dengan usaha mitigasi. Indonesia bersyukur sudah punya sistem yang cukup canggih, Inatius, Indonesia Tsunami Early Warning System, itu tentunya sangat membantu. Sosialisasi kepada masyarakat terus digalakkan, ini sangat penting. Tidak hanya BMKG, BNPB, dengan BPPT-nya, juga para akademisi bisa bersama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Juga termasuk melalui tulisan ilmiah kami yang baru publish minggu yang lalu. Baik, dari pengenalan terhadap potensi gempa ini, Prof. Widi, menurut Anda kira-kira apa yang terjadi di beberapa daerah yang rawan di Jawa dan kira-kira di mana saja pusatnya? Ya, menurut hasil simulasi kami, saya tekankan sekali lagi bukan prediksi tetapi simulasi dengan menggunakan beberapa skenario. Sumber gempanya kita turunkan dari data GPS. Itu sumber gempanya ada di selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur, sedikit di selatan Jawa Tengah. Dan dengan simulasi tsunami itu seperti yang sudah diberitakan bahwa tinggi tsunami bisa mencapai 20 meter di selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Tentu ini bukan suatu yang final karena selalu dalam sains atau keilmuan itu selalu nanti ada data baru. Misalnya ditemukan gunung di bawah laut di selatan Jawa, tentu akan mengubah hasil simulasi kami. Namun dengan data yang ada, teknik yang kami lakukan, para peneliti lain pasti bisa mereproduce atau menggunakan itu dan akan menghasilkan hasil yang sama. Demikian, Mbak. Biasanya simulasi itu dilakukan berapa periode waktu sekali gitu, Prof? Ya, untuk simulasi skenario kami
kemarin itu kalau sumber di Jawa Barat pecah sendiri, terus sumber di Jawa Timur pecah sendiri, atau kedua-duanya pecah secara beruntun. Itu kami simulasikan selama 5 jam, Mbak, karena biasanya kan sejak gempa terjadi itu mungkin kalau di selatan Jawa tergantung sumbernya dekat atau jauh dari pantai 10 menit atau 30 menit gempa sudah terjadi. Kita simulasikan terus sampai 5 jam setelah gempa itu, dan diperoleh di titik-titik yang ada di paper itu ketinggian maksimum 20 di sebelah barat dan 12 meter di sebelah timur. Oke, itu untuk hasil simulasi sementara ini. Prof. Vidi, saya mau ke Pak Widjo. Pak Widjo, jadi sebenarnya apa yang sudah kita miliki untuk bisa mendeteksi potensi dari megatrust ini? Iya, Mbak, saya kira kita sudah berupaya dengan beberapa sumber daya, baik dari BNPB, BMKG, dan rekan-rekan ya di KL ya, terutama yang tadi disampaikan Prof. Widiantoro dengan Ina TWS dan seterusnya. Tetapi mungkin itu saya kira belum cukup, karena yang paling penting adalah juga edukasi masyarakat di sepanjang pantai Jawa, termasuk edukasi semua stakeholders ya, BPBD dengan para mitra-mitra, termasuk ada banyak di sana, misalnya tempat-tempat destinasi wisata, ada industri, PLTU banyak juga, ada Pertamina di Cilacap yang langsung berhadapan dengan pantai selatan, dan ini sesuatu yang aset yang luar biasa yang harus dijaga dan disiapkan mitigasinya. Jadi memang ini ancaman ini nyata, dan ini kita harus siap dengan mitigasinya. Saya kira demikian, Pak. Tapi secara fasilitas apakah kita sudah memilikinya? Dari teman-teman BMKG, mereka Ina TWS sudah ada SOP untuk peringatan dini yang cepat, gitu, katakanlah kurang dari 5 menit. Kemudian BPPT juga sedang menyiapkan piranti buoy, satu stasiun yang mengapung di laut dan bisa memberikan informasi yang cepat terkait dengan adanya anomali, katakanlah tsunami dan seterusnya. Juga ada radar yang dipasang yang mungkin harusnya tahun ini sudah mulai operasional di selatan Jawa begitu, dan saya kira ada juga beberapa alat pasang surut yang dimiliki dan dikelola oleh PIK ya, sehingga secara terintegratif harusnya ini bisa memberikan informasi yang cukup begitu. Tetapi kembali ukuran bencana, ukuran ancaman ini bisa sangat katastrofik, dan kita harus siap dengan segala skenario. Dan saya kira yang disampaikan tadi oleh Prof. Widiantoro dengan rekan-rekan ini memberikan satu wacana baru dengan adanya paper yang baru, dan saya kira ini awal dan tentu masih harus ditambahin dengan kajian-kajian berikutnya. Saya kira demikian, Pak Widjo, kalau kita melihat beberapa kejadian yang lalu, contohnya misalnya tsunami yang terjadi di Banten, banyak yang kecewa karena ternyata informasinya sangat terlambat didapatkan, sehingga banyak yang terkejut dengan kejadian tersebut, begitu Pak Widjo. Nah, padahal kita punya alat di sana. Menurut Anda seharusnya seperti apa, alat seperti apa, ataupun antisipasi seperti apa yang harus kita miliki untuk bisa informasi itu secepat mungkin, karena megatrust ini diduga ini nanti dampaknya sangat dahsyat. Ya, saya kira kita harus juga melihat dari aspek sumber gempa dan tsunami-nya. Atau tsunami yang di Selat Sunda waktu itu adalah bukan dari gempa, tetapi dari longsor Gunungan Krakatau, di mana pada saat itu kita memang untuk Ina TWS yang non tektonik atau yang bukan dari gempa belum disiapkan, sehingga waktu itu cukup lama kita bisa mengidentifikasi apakah ini memang
dari sumber non tektonik yang mana dan seterusnya, sehingga memang terlambat. Tetapi saya kira di Selat Sunda sekarang sudah dipasang lebih dari 10 alat sensor yang katakanlah 24/7 memantau aktivitas yang non tektonik di sana, sehingga diharapkan ke depan bisa lebih cepat gitu ya informasi yang kita dapatkan. Tetapi kembali edukasi masyarakat ini yang saya kira paling penting. Tata ruang juga kalau bisa jangan terlalu dekat dengan pantai ini, karena semua di pantai Indonesia mungkin 50-60% adalah menghadap daerah yang berpotensi tsunami ya. Jadi panjang pantai kita sekitar 90.000 kilometer mungkin lebih, dan 60-50%-nya adalah daerah yang menghadap gempa bumi dan potensi tsunami yang tinggi seperti di selatan Jawa misalnya. Baik, Pak Widjo, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut, dan masih ada Prof. Widiantoro. Pemirsa di Morning Talks kita pagi ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Masih ada Profesor Widiantoro di sana. Prof, menurut informasi yang kami dapatkan bahwa penelitian Anda ini harus juga diperkuat dengan marine survey. Apa itu marine survey? Betul sekali, Mbak. Jadi dalam simulasi kami belum punya data batimetri yang detail di selatan Jawa. Jadi kemarin di beberapa mass media rekan dari LIPI memberikan saran yang sangat bagus untuk dilakukan survei di laut selatan Jawa itu, supaya kita bisa benar-benar memetakan dasar lautnya seperti apa. Nah, misalnya ada gunung di bawah laut sana seperti di depan Sumatera, atau ada batimetri yang sangat terjal, curam. Nah, itu kemungkinan kalau ada gempa besar bisa longsor di bawah laut sana, dan itu bisa menjadi sumber tsunami berikutnya, yang mana di riset kami tentu belum dilakukan karena data itu kami belum punya. Maksudnya itu, Mbak. Tapi data ini memang urgent untuk dibutuhkan sekarang karena potensi megatrust sudah terlihat indikasinya, atau seperti apa, Prof? Yang ada dengan resolusi yang ada sekarang, tapi yang dimaksud survei khusus itu untuk meningkatkan resolusi data dari yang ada sekarang ini, Mbak. Sebab yang ada sekarang ini diambil dari data global. Baik, artinya akan semakin memperluas dan mempertajam juga hasil penelitian dari teman-teman di ITB. Betul. Ini ya, Prof. Mempertajam ya? Itu yang tepat. Mempertajam. Ya. Oke, ya. Prof. Kalau misalnya kita tahu ini kapan akan terjadinya, kita pasti akan lebih siaga, kan, secara otomatis seperti itu. Tapi kalau misalnya kita belum tahu ini kapan terjadinya, tapi potensinya sudah ada, tapi kita harus ngapain sekarang? Apa saja yang harus kita siapkan?
Terima kasih Mbak, pertanyaannya sangat bagus. Jadi sekali lagi saya tekankan studi semacam ini bukan prediksi, tetapi untuk lebih ke siap siaga ya kita ya. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya banyak dan telah sedang dilakukan juga. Misalnya sekali lagi yang saya sampaikan tadi, kita sudah punya sistem nasional yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System. Itu sangat bagus. Kemarin di webinar Mega Struktur, Ibu Kepala BMKG menyampaikan itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat dalam waktu kira-kira 5 menit atau kurang. Nah, itu tentu akan memberi persiapan yang cukup untuk yang berada di dekat pantai, lari menjauhi pantai. Okay. Selain itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Wijo Kongko, perlunya sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat, bahkan dilakukan simulasi. Mohon maaf tadi di saya terputus, jadi saya tidak bisa mendengarkan secara lengkap yang disampaikan Pak Wijo. Terima kasih. Kemudian apa yang kurang, Prof. Widi, menurut Anda dari kesiapsiagaan kita seharusnya? Bicara kurang ini agak sulit ini, Pak Jo mungkin. Kalau yang selalu bisa ditingkatkan itu pasti ada ruang seperti itu ya. Kebetulan saya pernah belajar kerja 4 tahun di Jepang, yang tempat bagaimana mereka itu meneliti gempa tsunami dengan sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di Tohoku tahun 2011 itu juga semua terkaget-kaget ya. Tidak hanya saya, bahkan saintis di Jepang pun kaget. Itu kejadian siang hari bolong, semua berjalan dengan baik, maksudnya early warning system berjalan, jadi sirine bunyi, masyarakat bisa lari. Namun yang terjadi apa? False alarm itu tidak jarang terjadi juga di Jepang, sering terjadi sirine bunyi, tetapi tsunami-nya tidak datang. Memang kalau instansi yang memberikan warning pasti harus konservatif, maksudnya lebih baik dikasih warning gempanya, tsunami-nya tidak datang. Nah, di Jepang juga itu terjadi, sehingga waktu ada sirine dan tsunami datang, ada yang tidak siap juga, Mbak. Jadi sering kalau cerita itu dibilang ada macan, ternyata macannya nggak ada. Dibilang lagi ada macannya nggak ada. Lama-lama orang jadi ini macannya datang. Iya, waktu datang saya lihat ada di interview masyarakat marah juga loh, kalau datang sebesar itu mestinya warningnya lebih dong dari seperti biasa. Nah, ini PR juga bagi instansi yang harus memberikan peringatan. Kalau kami sebagai saintis tentu tidak memberikan peringatan, tetapi berbagi hasil riset kami atau mendiseminasikan hasil riset kami. Demikian, Mbak. Prof, terakhir, menurut Anda apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat, karena penelitian ini memang ditujukan untuk masyarakat agar semakin teredukasi, semakin mengetahui bahwa kita memiliki potensi ini? Ya, bagi masyarakat yang memang tinggal di pantai, saya pikir edukasi kepada mereka sangat baik, tetapi mungkin bagi kita yang sesekali ke pantai ini harus aware ya, Mbak ya. Seperti saya sendiri, kalau ke pantai pasti harus tahu jalur evakuasi mana. Kalau pas di pantai merasakan guncangan keras atau nggak keras tapi lama, atau melihat air laut kok tiba-tiba surut, nah itu kita harus aware, harus sadar bahwa tsunami kemungkinan akan datang gitu. Jadi tidak perlu menunggu warning dari pusat, kita sudah harus bereaksi, lari menjauhi pantai. Kira-kira begitu, Mbak. Harus cepat bereaksi. Prof. Widi, terima kasih telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Wijo.